Dah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وافتح من الخير كل مغلق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian di majlis yang mulia ini, kita bertawassul dengan suratul Fatihah di majlis yang dinaungi oleh para malaikah. Suratul Fatihah khususan buat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang terbaik. Allah jauhkan dari siksa kubur. Bagi orang tua yang masih hidup, semoga Allah berikan umur yang barakah. Allah mudahkan segala urusannya. Allah sembuhkan dari segala penyakit. Allah kumpulkan nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Dan juga kita niatkan suratul Fatihah bagi siapa yang hadir di sini yang ikhlas, salaka tarikan ilal jannah, siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insyaallah taala kita berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam Islam itu, hanya dalam Islam dijaga tradisi, 3 tradisi yang tidak ada di tempat-tempat lain. Pertama itu adalah nasab. Yang kedua i'rab. Yang ketiga sanad. Nasab, i'rab dan sanad. Hanya Islam yang menjaga ini. Apa itu nasab? Nasab itu adalah jalur keturunan. Muhammad anak siapa? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay. Islam sangat menjaga nasab. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Yang kedua i'rab. I'rab itu perubahan baris akhir dalam bahasa Arab. Misalkan jaa Muhammadun.
Muhammad datang. Marartu bi Muhammadin, saya berjalan bersama Muhammad. Dan ra'aitu Muhammadan, tidak dalam bahasa, hanya dalam bahasa Arab. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, wa marartu bi Muhammadin. Gak ada dalam bahasa Indonesia Muhammadan, gak ada. Hanya only fi al-lugha al-arabiyyah, hanya di dalam bahasa Arab. Nah, tidak ada dalam bahasa Inggris juga tidak ada. Yang ketiga, sanad. Nah, ini yang perlu kita jelaskan di sini, sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah sanad keilmuan, silsilah bersambung kepada Rasulullah SAW. Banyak sekarang yang menyampaikan ilmu tidak bersanad. Bahasa lebih mudahnya adalah tidak berguru. Begitu dia dapat sebuah ayat, lalu dia sampaikan begitu saja. Nah, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada gurunya, fasyaitanu syaikhu, maka syaitanlah gurunya. Lalu sanad ini harus kita jaga sampai saat ini. Al-Azhar, Universitas Al-Azhar sangat menjaga ini sanad. Bagaimana kita disampaikan sebelum pulang ke Indonesia, kalian harus menyampaikan akidah yang bersumber dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mustahil bagi orang yang belajar akidah mengartikan ayat-ayat Allah sesuai teksnya, mustahil. Karena yang memahami itu adalah para ulama akidah. Maka kita bersanad dalam akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga dengan mazhab fikih. Seluruh umat manusia di dunia ini bersanad kepada imam yang 4. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 148 Hijriah di Baghdad, Irak. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 di Madinah, di Baqi'. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijriah di Kairo, Mesir. Imam Ahmad bin Hambal meninggal 241 Hijriah di Baghdad, Irak. Di dalam urusan fikih kita harus bersanad kepada 4 imam ini. Di Al-Azhar kita diajarkan 4 mazhab. Kalau mahasiswa yang berasal dari Pakistan, mahasiswa yang berasal dari India, mereka biasa bermazhab Hanafi. Mahasiswa yang berasal dari Maroko, Afrika Utara dan sekitarnya bermazhab Maliki. Mahasiswa yang berasal dari Mamlakah Arabia Saudi, Arab Saudi, mereka bermazhab Hambali. Sedangkan Indonesia, Asia Tenggara, mayoritas bermazhab Syafi'i. Nah, maka kita harus menyesuaikan tempat, kita harus menyampaikan mazhab Syafi'i karena dari dulu nenek moyang kita bermazhab Asy-Syafi'i. Muncul sekarang kelompok-kelompok yang mudah, sangat mudah menganggap masalah ini sudah tuntas, masalah fikih, masalah tidak berjenggot, tidak berjenggot, masalah kunut, tidak berkunut, masalah celana di atas mata kaki sudah selesai dibahas oleh imam-imam. Muncul sekarang orang yang mempermasalahkannya. Ini membuktikan bahwa mereka tidak bersanad, tidak berguru. Ketika sudah tidak berguru, muncul hal-hal yang menyalahkan, muncul membid'ahkan sesuatu. Ini harus kita jaga saat ini. Lalu yang ingin saya sampaikan sekarang adalah tentang sanad Al-Quran. Al-Quran kita mengambil sanad dari imam yang 7, imam qiraat 7. Lalu ada yang menambahkan menjadi 10. Abu Amr bin A'la. Pertama Abu Amr bin A'la, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Ibnu Amir Asy-Syami, yang keempat Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi,
Al-Kisai Al-Kufi, Abu Ja'far Al-Madani, kemudian Ya'qub Al-Basri dan Khalaf. Nah, mayoritas di dunia itu menggunakan qiraat bacaan Al-Quran melalui Imam Asim. Imam Asim diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafs. Imam Hafs mengajarkan kepada murid-muridnya sampai sanadnya kepada Muhammad bin Muhammad Al-Jazari yang banyak dipegang oleh santri-santri sekarang, Matan Al-Jazariyah. Nah, kalaulah Rasulullah SAW hidup saat ini, Al-Quran yang kita baca harus sama dengan Al-Quran yang Rasulullah terima di Gua Hira ketika itu. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, bacaan Al-Quran kita, setiap makhraj yang kita lafazkan harus sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dapat sanad dari mana? Dari Jibril alaihissalam. Jibril langsung dari Allah. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan generasi di bawahnya tabi'in. Jadi Al-Quran yang kita baca saat ini itu adalah melalui sanad Imam Hafs dari Imam Asim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Al-Quran yang kita baca sama dengan bacaan Rasulullah? Harus berguru. Tidak bisa dibaca sendiri. Banyak sekarang yang berkata, qala syekhuna Google. Sanadnya cukup dia Google Rasulullah, selesai. Ini instan, matang sebelum waktunya. Nah, kita harus belajar dengan imam-imam yang sudah matang di waktunya, setelah waktunya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran yang benar dan sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita sampaikan. Amanah buat bapak-bapak yang harus terus belajar. Jangan sampai kita lebih fasih berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan lain-lain, sementara kita tidak begitu fasih membaca Al-Quran. Kenapa? Waktu tidak ada. Waktu tidak ada untuk belajar Al-Quran. Sekarang saya mau mengajak bapak dan bapak-bapak semua untuk mengikuti saya untuk membaca suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah? Suratul Fatihah itu adalah rukun di dalam salat. Salah rukun, batal salat. La salata illa man lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, boleh minta waktunya? Sepakat? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diulangi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Untuk lebih jelasnya saya minta izin untuk menjelaskan ada tiga kaidah dasar untuk membaca Al-Quran yang benar. Yang pertama itu maaf tulisan saya tidak begitu bagus. Mengenal makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Saya akan gambar di sini. Untuk lebih jelasnya. Ini ibarat rongga mulut. Ini kerongkongan. Ini lisan. Ini hidung. Ini bibir. Nah, pertama kita harus tahu huruf-huruf hijaiyah itu dari mana tempatnya keluar. Yang pertama, dari sini. A. Boleh diulangi? A. H. H. Mudah diucapkan. Naik ke tengah kerongkongan. H. Dadanya tidak bergetar. H. A. Naik. Gha. Jangan dibaca gho. Gha, mulutnya biasa aja. Gha, antara A dan O. Ko. Ka. Ko, ka. Di tengah rongga mulut. Sha. Ja. Ya. Syajaya. Di dalam lidah itu ada satu huruf yang sulit. Do. Jangan dibaca do. Antara A dan O. Do. Kemudian Ra. La. Na. Naik. To. Sama, jangan di to, jangan. To, biasa saja. To. Da. Ta. Kemudian zo. Ujung lidah arah agak ke O. Zo. Za. Sa. Sa. Za. So. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari lisan. Kemudian ada huruf yang keluar dari bibir. Fa. Ba. Wa. Ma. Mim tasdid. Nun tasdid hidung. Fa. Mengucapkan huruf fa apabila diletakkan kertas kapas di depan, kapasnya bergeser duluan sebelum hurufnya diucapkan.
fa, fa, ba, wa, ma. Ini baru yang pertama. Yang kedua, nanti kita uji bacaan Al-Fatihah kita sudah benar apa belum. Kita harus dari sini, kita harus mengenal huruf tafkhim, tarkik. Tafkhim itu tebal. Apa syairnya? Khussa dakhtin kiz. Ini huruf tebal. Huruf tebal itu diucapkan serius, serius dan kuat. Kita baca satu persatu. Kho, kho, jangan kho, 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 khair, khair, khair insyaallah. So, jangan dibaca so. Lihat tempat keluarnya. Nih, ujung lidah bagian bawah. So, so, so. Ya. Za, za, sa. Nah, sedangkan huruf selain ini itu disebut dengan huruf tarkik, huruf tipis. Cara membacanya mudah, senyum. Mana dia? A, ha, ha, a, ka, ka. Senyum aja, senyum. Ka, tapi jangan lama-lama. Ka, sha, sha, ja, ya, na, ra, da, ta, za, sa, sa, fa, ba, wa, ma. Jadi selain dari ini disebut huruf murakkakah, huruf tarkik, tipis. Cara membacanya mudah, senyum, jangan terlalu banyak beban. Nanti stres. Khussa dakhtin kiz. Bisa dipahami dari sampai ke sini? Jadi dari huruf-huruf ini ada huruf yang kita harus keluarkan dengan tebal. Ini ada huruf yang kita keluarkan tipis, mudah diucapkan. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, sa, sha, ka, a, fa, wa, la, ma misalkan. Nah, terakhir habis tintanya. Terakhir dari huruf-huruf sini kita harus tahu huruf yang hamas dan bukan hamas. Hamas itu diucapkan ada desiran nafas. Yang jahar itu tidak ada desiran nafas. Hams. Apa syairnya tentang hamas? Fahassahu, fahassahu, syakhsin sakata. Ini syairnya. Fahassahu syakhsin sakata. Kita ulangi. Fa, ha, sa. Ada hamas, ada desiran nafas. Fa, ha, sa, ha, sha, kha, so, sa, ka, ta. Fokus di sini.
Huruf kaf, huruf ta itu hanya hamas ketika sukun saja. Perhatikan, hanya hamas ketika sukun saja. Kalau dia tidak sukun posisinya, bukan hamas. Contoh, ka, jangan dibaca ka. Atau huruf ta, jangan dibaca ta. Gak boleh, ta. Kalau dia sukun baru hamas. Contoh, tabbat. Allahu akbar. Tabbat. Banyak kesalahan juga tabat berlebihan, akhirnya yang muncul huruf sin. Nah, oke, udah. Kemudian saya tambahkan, sedangkan huruf ro dan lafaz Allah itu tebal kalau didahului makhraj fathah atau dhamma. Kalau dia didahului kasrah, dia tipis. Contoh, binasrillah, lillah. Kalau Allah, nasrullah tebal. Nah, dari keterangan ini kita harus, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus pastikan dulu tempat-tempat keluarnya. Kemudian kita pastikan huruf tebal apa tipis. Kemudian kita pastikan dia hamas apa tidak. Nah, jadi selain dari syair ini dia bukan hamas, namanya jahar. A, ba, jangan dibaca ba. A, ba, ja, jangan dibaca ja. Ja. Kemudian da, jangan dibaca da. Enggak ada hamas di situ. Apalagi do, ko, a, gha, fa hamas, la, ma, na, wa. Nah, sekarang ketika kita sudah sampai di titik ini, kita uji lagi bacaan suratul Fatihah kita. Kita uji bacaan suratul Fatihah kita. Sudahkah sesuai dengan application? Nah, udah nggak ada hati. Ini tipis apa tebal? Tipis. A'udzu. Jangan dibaca a'udzu. Billahi. Mina. Minasyaitonir. A'udzu, ujung lidah. Zu. Billahi minasy seperti ngusir ayat. Sya. Ini lembut diucapkan. Syaitonir rajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Jangan banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf tipis dibuka saja mulutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Alham. Hanya ha sini. Ha dada. Kalau dipegang nggak bergetar. Alhamdu. Du. Ujung lidah. Lillahi Rabbil. Mohon maaf tulisannya. Rabbil alamin. Jangan baca alham. Artinya beda, kehancuran. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Jangan dibaca a. Alam itu artinya sakit. Kalau alam artinya alam semesta. Kalau pakai hamzah alam sakit. Asy'uru bi alam. Begitu kata anak muda. Sakit hati. Alam. Kita ulang sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki monyong. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Itu gak ada hamas di huruf dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdid. Iya, jangan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Udah lanjut. Bergetar. Tapi jangan berlebihan. Biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas baik, ini huruf tipis bertemu dengan huruf tebal. Jadi disenyumkan dulu, ihdina, baru ditebalkan. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. To, jangan to. Tol. Kenapa dibuka mulutnya? Karena ada lam. Lam huruf tipis. Tol. Ihdinas siratal mustaqim. Harus jelas. Siratal ladzi. Ujung lidah. Zi. Siratal ladzina perhatikan amta alaihim gha tebal ghairil maghdubi alaihim. Bisa dibaca nggak Pak?
Saya juga bisa baca ini. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, lam ini huruf tipis bertemu dengan dot huruf tebal. Walad, walad, jangan walad. Walad, do, jangan do. Mulutnya biasa aja, Walad dol. Ada mat musakkal di sini. Dol, tahan. Da. Walad dolin. Amin. Nah, sekarang kita pelan-pelan masuk ke apa yang dimaksud di sini. Mudah-mudahan ada waktu. Aza ya'uzu. Dari sini berasal muncul kata ta'awwaza ya ta'awwazu ta'awuz. Kemudian awwaza yu'awwizu mu'awwazatain. Dua surat perlindungan Al-Falaq An-Nas disebut mu'awwazatain. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim. Siapa syaitan? Syaitan ini bukan makhluk tapi sifat. Ketika iblis berhasil mengusir Adam alaihissalam, namanya seketika berubah menjadi syaitan. Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Syaitan dia bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Sedangkan rajim ini artinya rajam, dilempar. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan. Rajim. Mungkin waktu kita untuk tafsir tidak cukup. Kita ulangi suratul Fatihah. Kenapa ini penting? Karena ini rukun dalam sholat. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, belajar sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Kita harus belajar membuktikan cinta kepada Rasulullah. Al-Quran itu dari dulu terus bersambung sanadnya sampai ke kita dari guru-guru kita. Kita harus menjaga bacaannya. Coba kita ulangi. Sekarang kita ulangi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nah, mudah-mudahan nanti kita ada waktu. Yang jelas ketika kita membaca Al-Quran, kita harus belajar dengan guru, kita harus perbaiki terus bacaan Al-Quran kita dan memahami isinya melalui guru. Nah, saat ini kita belum ada waktu untuk membahas tafsirnya yang sangat panjang. Mudah-mudahan nanti ada waktu insyaallah ta'ala. Mungkin Bapak ada pertanyaan, silakan. Oh. Ya. Masih ada waktu kita? Ya. Jadi sedikit saya sampaikan, syaitan, coba kita bacanya yang benar. Syaitan. 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 Jangan dibaca setan. Nanti dia menertawakan kita. Gimana cara meruqyah? Sebut nama aja nggak bisa. Syaitan, syaitan. Biasa saja. Syai. Makanya di Saudi itu syai, tea, syai, gahwa, kopi, syai, teh. Ya, syaitan ini sifat. Dia bisa dari manusia, bisa dari jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Tuhanmu yang mana kalian dustakan wahai bangsa jin dan manusia. Tukazziban, ada alif dan nun, itu manusia dan jin maksudnya. Nah, iblis ini diulangi beberapa kali di Al-Quran. Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Kahfi ayat 50, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dia dari golongan jin. Nah, jadi jin itu lihat Al-Qur'an Al-Jin ayat 14, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami golongan jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi iblis ini bangsa makhluk yang hidup di zaman diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dari jin, dan dia satu-satunya yang bisa hidup sampai hari kiamat. Sedangkan jin-jin yang lain yang pro dengan iblis itu disebut dengan syaitan, syayatin. Mereka bisa mati, hanya saja mungkin umurnya panjang. Nah, kemudian kita dengar Al-Quran itu di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jin. Berkatalah ifrit dari golongan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau ya Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Begini. Sampai singgasana Bilqis. Qala allazi 'indahu minal kitab, berkatalah orang-orang yang salah satu orang yang dekat dengan Allah, waliullah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa dengan izin Allah mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Jadi jin itu sudah kalah sejak zaman Nabi Sulaiman. Jadi jangan sampai kita meminta kepada jin. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai lupa membaca surat ayat kursi setiap selesai salat. Man qara'a ayatal kursi dubira kulli salatin maktubah kana fi zimmatillahi ila salatin ukhra. Siapa yang terus rutin membaca ayat kursi setelah salat maktubah, salat wajib, kana fi zimmatillah, dia akan dalam pengawasan Allah sampai salat berikutnya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam lafaz hadis An-Nasa'i, laisa bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Siapa yang rutin membaca ayat kursi setiap selesai salat,
wajib, salat wajib, maka dijamin masuk surga. Nah, makanya setidaknya sebelum salat jangan langsung pergi. Baca dulu ayat kursi. Setidaknya baca Al-Fatihah atau ayat kursi, habis itu pergilah. Jangan langsung Assalamualaikum langsung pergi. Baca ayat kursi. Apalagi ayat kursi itu dibaca sebelum tidur. Hafizan lahu minallah wala yaqrabahu syaitan. Dijaga oleh Allah dan syaitan pun tidak mampu untuk mendekati. Nah, maka jangan sampai kita lupa setiap habis sholat 5 waktu untuk membaca ayat kursi, agar kita terlindung dari sifat jahat syaitan, minal jinnati wan nas, syaitan dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia. Wala yaqrabahu syaitan, syaitan pun tidak bisa mendekat. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Malakika syaitanu qad tusalikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika ya Umar. Apabila Umar melewati sebuah jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Masya Allah. Kalau kita mungkin 11-12 satu jalan. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bisikan syaitan yang terkutuk. Salah satunya kita harus mengenali sifat-sifat mereka. Nah, dan jangan lupa setiap habis salat membaca surah Al-Baqarah ayat kursi. Ayat kursi. Nas'alukal ijabah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah disambung ayat kursi. Insyaallah mungkin sampai di sini. Sangat panjang untuk dijelaskan, waktunya tidak mencukupi. Insyaallah kita tutup majlis ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami, dosa saudara-saudara seiman kami di hari hisab. Wadkhilna al-jannata firdausil a'la ma nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tempatkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah, rizki yang halal, yang baik, yang luas, yang barakah, wa amalan mutaqabbala, terimalah amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, selamatkan kami dalam beragama, wa ziyadatan fi ilmina, tambahlah ilmu kami, wa afiyatan fi jasadina, sehatkan tubuh kami, wa barakatan fi rizkina, berkahi rizki kami, wa taubatan qabla mautina, sempatkan kami bertaubat sebelum kami mati, wa rahatan inda mautina, mudahkan kematian kami, wa rahmatan wa maghfiratan, ampuni dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina, ringankan sakaratul maut kami, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kesalahan kami di saat hari hisab. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak, cukupkan kami hanya berharap kepada Engkau ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.